Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bu Uli telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Noval. Izinkan saya mempresentasikan mengenai World Bank. The question is, what exactly is the World Bank and what does it do? The World Bank was created in 1944 in response to the Second World War. Since so many countries were shattered by the war, the organization was established to try to help with the reconstruction and development of these countries and to reduce global poverty. The intention was to provide temporary loans to low-income countries which were unable otherwise to get these loans on their own. Since that point in time, the World Bank has now taken on over 13,500 projects with total lending commitments over this time of over $1 trillion. Now, although the World Bank clearly has the word bank in its name, it's not your typical style of bank. I think this can best be seen if we take a look at its mission, which is to end extreme poverty and to promote shared prosperity. The main focus has therefore shifted from reconstruction after the war to development of countries in areas such as roads, electrical infrastructure and irrigation systems. Now, essentially, the World Bank is an international organization. Lanjut pada poin yang pertama, what is World Bank? Apa itu Bank Dunia? Bank Dunia atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai World Bank adalah sebuah lembaga keuangan internasional yang memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang untuk program-program pembangunan dengan tujuan utama mengurangi kemiskinan. Lembaga ini didirikan pada bulan Juli 1944 dan memiliki anggota dari 188 negara untuk IBRD dan 173 negara untuk IDA. Lanjut ke visi World Bank. World Bank mempunyai visi untuk menciptakan seluruh masyarakat internasional atau anggota negara mereka bebas dari kemiskinan dan keterpurukan serta menciptakan dunia yang selayaknya di bumi. Jadi visi World Bank ya untuk melestarikan kesejahteraan masyarakat internasional, terutama untuk negara-negara yang terpuruk ekonomi mereka. Lanjut pada misi World Bank. Misi World Bank memiliki 4 misi, yaitu mendukung perdagangan internasional seperti ekspor dan impor, bagaimana mereka dari setiap negara-negara, membentuk stabilitas ekonomi, mendorong investasi, dan mengembangkan sektor bisnis swasta. Setelah itu ada struktur organisasi. Struktur organisasi World Bank ini memiliki 5 lembaga utama, yaitu IBRD atau yang disebut dengan The International Bank for Reconstruction and Development. Ada IDA, ada IFC, ada MEGA, ada ICID. Nah, yang pertama, tugas IBRD sendiri. Peran IBRD ini menyediakan pinjaman dan nasihat kebijakan kepada negara-negara berpenghasilan menengah dan negara-negara miskin yang kreditnya layak, serta mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang dan pengurangan kemiskinan dengan memberikan dukungan teknis dan finansial untuk membantu negara-negara melaksanakan reformasi atau proyek-proyek. Dan yang kedua, ada IDA atau yang biasa disebut dengan The International Development Association atau yang biasa disebut dengan Asosiasi Pembangunan Internasional. IDA ini berfokus pada negara-negara termiskin di dunia yang menyediakan hibah dan pinjaman dengan bunga rendah untuk mereka-mereka yang memiliki program yang meningkatkan kondisi ekonomi dan kualitas hidup dari masing-masing negara mereka. Dan yang ketiga,
IFC, the International Finance Corporation, atau yang biasa disebut dengan Korporasi Keuangan Internasional. IFC ini mendukung sektor swasta di negara-negara berkembang melalui investasi, nasihat, dan layanan mobilitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Dan yang keempat, ada MIGA, the Multilateral Investment Guarantee Agency, atau yang biasa disebut dengan Agensi Jaminan Investasi Multilateral. MIGA ini berfokus pada menawarkan jaminan risiko politik dan asuransi untuk proyek-proyek di negara-negara berkembang dengan tujuan menarik investasi asing langsung. Dan yang kelima ada ICSID, the International Center of Settlement of Investment Dispute, atau yang biasa disebut dengan Pusat Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional. ICSID ini berfungsi sebagai menyediakan fasilitas untuk penyelesaian sengketa investasi antara investor asing dan negara-negara tuan rumah sebagai upaya untuk mendorong investasi internasional. Nah, kelima peran ini dirancang untuk memastikan bahwa Bank Dunia atau World Bank dapat menangani berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi oleh negara-negara anggotanya, dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kesehatan dan pendidikan, serta mempromosikan investasi yang berkelanjutan dan inklusif. Lanjut, World Bank memiliki keanggotaan. Bank Dunia sendiri didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 setelah ratifikasi internasional mengenai perjanjian yang dicapai pada konferensi tersebut. Negara-negara anggota mulai bergabung setelah pendirian ini, dan sejak itu jumlah anggota telah bertambah menjadi 189 negara hingga saat ini. Dengan 189 negara anggota itu, atau staf dari lebih 170 negara dan kantor di lebih dari 130 lokasi grup Bank Dunia, merupakan kemitraan global yang unik. 5 lembaga yang bekerja untuk solusi berkelanjutan yang mengurangi kemiskinan dan membangun kesejahteraan bersama di negara-negara berkembang. Lanjut, World Bank ini memiliki kantor pusat dan cabang. Kantor pusat World Bank terletak di Washington, D.C., Amerika Selatan. World Bank memiliki kantor perwakilan dan cabang di berbagai negara di seluruh dunia untuk memfasilitasi kerjasama dan program pembangunan di negara-negara anggota. Sedangkan kantor cabang World Bank, terutama di Indonesia, terletak di Jakarta pada gedung Stock Exchange Building Tower 2 pada lantai 12 yang berletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kaf 53, Jakarta. Kantor ini berfungsi sebagai hubungan utama untuk kegiatan World Bank di Indonesia, bekerja sama dengan pemerintah dan mitra-mitra lokal dalam berbagai program pembangunan. Lanjut pada pendanaan World Bank. Di mana World Bank mendapatkan pendanaan tersebut. World Bank melakukan penerbitan obligasi. Penerbitan obligasi ini dengan mengumpulkan dana melalui penerbitan obligasi di pasar keuangan internasional. Dan yang kedua, peminjaman negara anggota. World Bank mengumpulkan dana dengan memberikan pinjaman kepada negara-negara anggota. Dengan itu, World Bank bisa menerima pendanaan dari hasil tersebut. Dan yang ketiga, proyek spesifik.
Kadang-kadang pendanaan juga diarahkan untuk proyek-proyek spesifik, seperti yang terjadi dengan pendanaan untuk mendukung sistem bantuan sosial dan penanganan COVID-19 di Indonesia. Dan yang keempat, mobilisasi sumber pembiayaan. Mobilisasi sumber pembiayaan, World Bank menggunakan pendekatan inovatif untuk memobilisasi pembiayaan seperti mengkatalisasi pembiayaan dari sektor swasta dan sumber lainnya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dari keempat pendanaan ini, memungkinkan World Bank untuk menjalankan program dan inisiatifnya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan di seluruh dunia. Lanjut pada goals World Bank. World Bank memiliki goals, yaitu mengakhiri kemiskinan ekstrim, mendorong kemakmuran bersama, pembangunan sumber daya manusia, kerjasama internasional, dan transparansi akuntabilitas. Dengan mengakhiri kemiskinan ekstrim, World Bank berkomitmen untuk mengakhiri kemiskinan ekstrim dengan menargetkan 2% terbawah penduduk dunia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dan yang kedua, mendorong kemakmuran bersama. World Bank berupaya untuk meningkatkan pendapatan 40% terbawah penduduk di setiap negara anggota, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Dan yang ketiga, pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia, World Bank juga berfokus pada investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur untuk membangun kapasitas manusia dan menciptakan peluang bagi semua orang atau bagi semua anggota negara. Yang keempat, kerjasama internasional. World Bank bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan organisasi lainnya untuk mencapai tujuan ini secara kolektif. Dan yang terakhir, transparansi dan akuntabilitas. World Bank berkomitmen keras untuk bekerja dengan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bahwa proyek-proyek dan program yang didanai memberikan hasil yang efektif dan efisien. Lanjut pada peran World Bank terhadap kasus COVID-19. One of the things I've been reading about is, during the crisis, a lot of these countries, developing economies, they implemented these, safety net measures, these cash transfer measures, and that propped up a lot of people. That gave a lot of people support during the crisis. Do you worry about those measures, those mechanisms for supporting people sort of being unwound too soon or sort of deactivated too soon? And if so, what would that mean for the recovery? Now, when you look at what happened last year, policymakers responded, and they responded aggressively. And of course, in the case of emerging market developing economies, those programs were much smaller, but they were able to implement to some extent. What we are saying in the report, let's be careful when we withdraw this support, because we don't want to basically slow down the recovery and help the countries, populations that needed the help. World Bank di sini memiliki peran penting dalam menanggapi pandemi COVID-19. Peran World Bank dalam menanggapi kasus COVID-19 yaitu dengan melakukan pendanaan dan bantuan keuangan, penyediaan data dan analis, dukungan untuk sistem kesehatan, pemulihan ekonomi, dan melakukan kolaborasi dan koordinasi. Peran World Bank sendiri, yang pertama, pendanaan dan bantuan keuangan. World Bank telah menyediakan pendanaan dan bantuan keuangan untuk membantu negara-negara yang terdampak COVID-19. Ini termasuk memberikan pinjaman hibah dan bantuan teknis kepada negara-negara dengan tingkat pengembangan yang berbeda untuk memperkuat sistem kesehatan mereka, mengatasi dampak ekonomi, dan memperkuat infrastruktur yang relevan dengan penanggulangan pandemi.
Dan yang kedua ada penyediaan data dan analis. Dengan penyediaan data dan analis, World Bank mengumpulkan data dan melakukan analisis terkait dengan dampak COVID-19 secara global. Data dan analisis ini penting untuk membantu pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional lainnya dalam membuat keputusan strategis terkait penanganan pandemi. Dan yang ketiga ada dukungan untuk sistem kesehatan. World Bank memberikan dukungan untuk memperkuat sistem kesehatan di negara-negara yang terdampak COVID-19. Ini mencakup bantuan dalam meningkatkan kapasitas pengujian, pelacakan kontak, perawatan pasien, dan distribusi vaksin. World Bank juga berperan dalam memberikan bantuan untuk memperkuat infrastruktur kesehatan dasar seperti rumah sakit, laboratorium, dan fasilitas kesehatan masyarakat. Dan yang keempat ada pemulihan ekonomi. World Bank terlibat dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Ini meliputi penyediaan bantuan keuangan dan teknis untuk membantu negara-negara berkembang dalam mengembangkan kebijakan ekonomi yang responsif dan berkelanjutan, serta untuk memperkuat sektor ekonomi yang terdampak COVID-19, seperti pariwisata, industri manufaktur, dan sektor informal. Dan yang terakhir, ada World Bank juga melakukan kolaborasi dan koordinasi. Peran World Bank di sini, World Bank juga bekerja sama dengan organisasi internasional lainnya, termasuk organisasi kesehatan dunia atau yang biasa disebut dengan WHO, Dana Moneter Internasional atau yang biasa disebut dengan IMF, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa disebut dengan PBB, dan organisasi regional lainnya. World Bank memastikan respon global yang terkoordinasi dengan pandemi COVID-19. Kolaborasi ini penting untuk memaksimalkan efektivitas bantuan dan meminimalkan tumpang tindih dalam upaya penanganan pandemi. Dengan kelima peran ini, World Bank berkontribusi secara signifikan dalam upaya global untuk mengatasi pandemi COVID-19, baik dari segi kesehatan, masyarakat, maupun pemulihan ekonomi. Dan World Bank memperkirakan Indonesia masih bisa tumbuh positif di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. Indonesia menjadi satu dari 3 negara yang mampu bertahan dari wabah virus asal China tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia bersama India dan China menjadi negara yang akan bertahan melawan efek ekonomi dari pandemi corona. Sri Mulyani juga mengatakan bahwa ekonomi Indonesia diperkirakan hanya akan tumbuh sebesar 2,3% di kuartal 2 dan 3 pada tahun ini, sementara pertumbuhan akan membaik di kuartal 4 2020. Menurutnya, instrumen fiskal dan belanja tambahan ke bidang kesehatan dan sosial dapat membantu Indonesia untuk melawan corona. Sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Saya tutup. Sekian, terima kasih.